si culun. Lagi baca apa nih? Lagian, emang masih zaman sekarang baca novel. Balikin dong, itu buku aku. Balikin dong, itu buku aku. Woi, dipinjam bentar doang. Pelit amat sih. Lagian, beginian tuh manfaatnya apa? Harganya tuh juga berapa? Kalian juga beli pasar loak. Atau jangan-jangan si culun ini nolong nih. Bisa jadi tuh buku teman sekolahnya dia. Lagian, mana mampu si culun untuk beli ini. Orang tuanya saja miskin. Woi! Maksud kalian bawa orang tua apa? Apa lo? Berani dorong-dorong, hah? Kalian boleh ajak aku, tapi jangan sampai kalian ajak orang tua aku. Orang tuamu tuh gak level sama orang tua kita, orang tua dia, orang tua aku. Itu pengusaha sukses semua. Orang tuamu lo apa? Cuma buruh tani. Paling cuma bisanya cabut rumput doang. Benar, mereka emang cuma petani. Walau pekerjaan mereka nggak keren dan penghasilan mereka nggak seberapa, seenggaknya mereka berhasil mendidik karakter aku. Nggak kayak orang tua kalian yang kayaknya sangat gagal dalam mendidik karakter mereka. Apa-apaan sih kalian? Kasar banget. Ini udah masuk ranah bullying dan kekerasan loh. Kalian bisa dihukum, bahkan diskors sama Pak Ibu Guru. Ini apa lagi sih? Kalian mau jadi sok pahlawan? Astagfirullah. Sudah, jangan pada emosi. Ayo, sekarang ikut ibu ke dalam saja, kita selesaikan di dalam. Baik, sebelumnya ada permasalahan apa? Kok bisa kalian menjadi bertengkar seperti ini? Mungkin kalian bisa menjelaskan kepada ibu ada apa yang sebenarnya. Jadi begini Bu, tadi saya sama Jinia sedang ngobrol di depan ruangan. Lalu kami melihat ada Rifai, Vansio, dan Damai saling dorong. Akhirnya kami melerai mereka. Oh, seperti itu. Sekarang saya ingin bertanya dulu kepada Rifai. Sebenarnya ada apa, Nak? Jadi begini Bu, tadi Vansio mendorong saya karena Vansio mengolok saya dan Damai karena orang tua saya gagal mendidik kami berdua. Betul begitu, Vansio? Benar Bu. Oh, begitu. Ya pasti, Rifai akan marah dan kesal. Kalau itu menimpa ke ibu pasti juga marah dan kesal jika didorong dan diolok-olok seperti itu. Lalu, apa yang kamu lakukan setelah itu, Rifai? Karena saya kesal, tadi saya hampir menampar Vansio. Untung saja ada Rani dan Jenia yang melerai kami. Oh, seperti itu. Wajar juga kamu emosi, Nak. Karena diolok-olok itu tidak mengenakan, bukan? Tetapi Vansio itu melakukan seperti itu juga ada alasannya, iya kan? Benar Bu, saya mendorong Rifai karena saya kesal. Rifai mengganggu saya. Saat itu saya sedang membaca buku dengan tenang di lorong. Tiba-tiba Rifai dan Damai datang lalu merebut buku saya dan mengolok-olok saya serta profesi kedua orang tua saya. Benarkah itu? Benar Bu. Oh, seperti itu. Wajar kalau Vansio itu marah. Kalau ibu seperti itu juga pasti juga akan melakukan hal yang sama. Lalu apa yang kamu lakukan, Vans? Saya mendorong Rifai hingga jatuh Bu, lalu mengolok-olok mereka sedikit karena saya sudah tidak mampu menahan emosi dan kekesalan saya. Wajar, Nak, kamu mempertahankan harga diri kamu karena itu memang penting. Apalagi kalau sudah berkaitan dengan orang tua. Untung saja kamu tidak berbuat yang berlebihan, ya. Benar Bu, sebenarnya saya ingin melakukan lebih dari itu. Tetapi saya berusaha sabar dan mengontrol emosi saya. Saya juga begitu Bu. Saya tadi hampir saja menampar Vansio. Untung saja ada Jenia dan Rani yang melerai saya. Baik, sekarang kita lihat kembali perbuatan kalian masing-masing ya. Rifai, Vansio, Damai, apakah tindakan kalian sesuai dengan keyakinan kelas, sudahan? Tidak Bu. Nah, keyakinan kelas apa yang sudah kalian sepakati? Coba sebutkan. Selalu bersikap baik kepada orang lain. Menolong sesama. Dan menghargai orang lain Bu. Baik, kalian yakin tidak bahwa keyakinan kelas yang sudah kalian sepakati itu penting, bukan? Yakin Bu. Iya, betul. Ibu setuju bahwa keyakinan kelas yang sudah kalian sepakati itu perlu dilaksanakan dengan baik.
Walaupun kalian sedang marah atau keluar dari batasan, kalian tetap harus menjalankan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Iya, Bu. Saya akan lebih bersabar dan berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak, Bu. Saya juga begitu, Bu. Saya akan lebih menjaga ucapan dan perilaku saya agar tidak menyakiti orang lain. Saya juga akan lebih menghargai orang lain, Bu. Nah, kira-kira kalian ingin memperbaiki masalah ini atau tidak? Ingin, Bu. Bagus, kira-kira kalau kalian bertindak sesuai dengan keyakinan kelas, bagaimana rasanya? Senang, Bu, karena saya dapat memperlakukan orang lain dengan baik. Serta merasa tentram karena tidak ada permusuhan di antara kita. Serta bangga, Bu, karena dengan menghargai orang lain sama dengan menghargai diri kita sendiri. Bagus. Oke, sekarang mari kita pikirkan bagaimana cara menyelesaikan masalah ini. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan supaya masalah ini bisa tuntas? Saya meminta maaf kepada Fasti, Bu, karena dari awal saya memulai permasalahan ini. Benar, Bu, saya juga ingin minta maaf kepada Fanstio dan saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan saya yang sama dan juga saya akan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Bagaimana, Fans? Apakah kamu memaafkan mereka? Iya, Bu, saya maafkan. Saya juga ingin meminta maaf atas ucapan dan perbuatan saya kepada Rifai dan Damai. Maafkan saya, Rifai. Damai. Saya maafkan kok. Iya, kita minta maaf ya. Ya. Assalamualaikum, Jenia dan Rania. Waalaikumsalam, Bu. Alhamdulillah, kita tadi sudah melaksanakan demonstrasi yang berkaitan dengan salah satu permasalahan yang sering terjadi di sekolah, yaitu bullying. Nah, dengan adanya demonstrasi tadi, apa tanggapan kalian? Sangat berbeda dari penanganan kasus pada umumnya, Bu. Benar, Bu. Biasanya jika kita melakukan tindakan seperti yang sudah didemonstrasikan itu, akan ada sanksi. Misalnya dihukum atau yang paling parah diskors. Betul sekali, terlihat lebih enak didengar dan terkesan tidak berpihak dan tidak menyalahkan salah satu pihak saja, bukan? Benar, Bu. Biasanya dalam penanganan kasus yang sudah-sudah itu pasti selalu ada salah satu pihak yang disalahkan. Dan biasanya anak yang bersalah dan disalahkan akan makin emosi dan mungkin saja memiliki dendam karena merasa adanya ketidakadilan. Ya, benar. Jadi, dalam penanganan kasus tadi, Ibu memposisikan diri sebagai seorang manajer, di mana seorang guru berada dalam situasi melakukan bersama-sama, yaitu melakukan diskusi bersama, membiarkan siswa bertanggung jawab atas perilakunya, dan mendukung siswa menemukan solusi atas masalah mereka sendiri. Wah, pantas saja, Bu. Ibu terlihat seperti membantu mereka menyelesaikan masalah yang ada, bukan menghakimi mereka. Kira-kira menurut kalian lebih nyaman menggunakan metode yang mana? Metode hukum-menghukum kuno ataukah metode baru seperti yang sudah kita demonstrasikan tadi? Menurut saya metode baru, Bu, karena lebih proaktif ke siswa dan memberikan kesan nyaman. Benar, Bu, walaupun menggunakan metode yang baru, menurut saya, siswa tetap mendapatkan pembelajaran dari kesalahan yang telah mereka lakukan. Benar sekali. Mari Bapak Ibu guru sekalian, kita rubah sedikit demi sedikit mindset serta posisi kontrol kita yang awalnya dari seorang penghukum menjadi seorang manajer. Saya Laili Fadiah Kahar, calon guru penggerak angkatan 8, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia.